2 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah menulis tentang IKN ini, bahwa IKN ini merupakan mimpi dan juga nafsu birahi dari Jokowi. Nafsu birahi sebagai apa? Sebagai legasi atau warisan yang mau dia tinggalkan. Tapi mimpi ini tinggal mimpi, yang pasti tidak akan terjadi ekonomi. Jakarta masih berguna, Pak. Kenapa IKN diburu-buru kayak Jakarta udah tenggelam saja? Kalau tahu sekarang Jakarta banjir, kan kita semua tahu siapa pejabat gubernurnya. Tapi ibarat nasi ya. Ibarat nasi semua sudah menjadi bubur. Karena ambisi brutal Presiden Konoha yang ngawur, pembangunan IKN disebut siang malam sekarang dilembur. Cuma buat upacara bendera 17-an sebelum zuhur. Padahal ada kesulitan air. Ada kesulitan soal air. Meski bendungan Sepaku sudah hadir, saya dengar kualitas airnya berlendir. Tentu saja menjadi sebuah pukulan berat untuk Jokowi yang kalau saya lihat sangat ingin sekali agar IKN secepatnya dapat digunakan. Atau setidaknya dapat meyakinkan investor asing yang sampai saat ini masih memantau. Saking pasrahnya Jokowi, muncul satu pasal di Perpres percepatan IKN yang isinya hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB. Bahwa TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Mantap, kereta autonomous telah tiba di ibu kota Nusantara dan akan segera diuji coba. Dan kita melihat inilah penampakan daripada autonomous, satu kereta yang tanpa rel dan tentu saja baru kali ini ada di Indonesia dan akan ada di ibu kota Nusantara. Dan penampakannya ini sungguh luar biasa. Menteri Perhubungan Adi Karya Sumadi juga mengakui akan segera melakukan uji coba di ibu kota Nusantara. Kita lihat di sini ya, Pak Menhub ini sedang melihat-lihat dari kereta autonomous yang sudah diberi label Nusantara. Ini ada di dalamnya ya, dalam kereta autonomous itu, dan sudah ada kursi-kursinya ya, dan ada juga penumpang berdiri juga sudah disiapkan. Ini artinya yang diimpor langsung dari RRC ini sudah siap pakai, siap berjalan ya, dan akan siap diuji coba. Luar biasa perkembangan ibu kota Nusantara ini, dan tentu saja ini membanggakan bagi kita-kita orang bangsa Indonesia. Tidak seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Deddy Sitorus, dan lain-lainnya yang begitu sangat benci atas perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara. Ini sungguh suatu hal yang sangat nanti ada dua peserta ya, atau dua pabrikan. Ada dua. Tapi keduanya tuh dari CRC, dari dua pabrik itu. PUC itu sebenarnya satu proses yang kita yakini berjalan dengan baik. Tapi esensinya bukan PUC. Esensinya adalah pengadaan ini kita harapkan lelang dan APBN akan membayar mereka dengan BTS. Nah, lelang ini kita lakukan sejak sekarang. Nanti pada saat November atau Desember dalam masa pemerintahan yang baru menetapkan siapa pemenang itu sendiri. Satu lagi dari mana Mas? Kapasitasnya kira-kira 75. Jadi 3 kar itu kira-kira 200 sampai 200.
2025. Jadi satu transit itu ada kar depan, kar tengah, kar belakang, dan mereka bisa berbalik belakang. Tapi pola operasi yang akan dilakukan di IKN, dia tuh satu arah jarum jam, bukan mundur maju tetapi keliling, sehingga kita gunakan 2 transit, dan 2 transit itu akan melayani kurang lebih dengan headway 5 menit. Sebelumnya Budi Karya Sumadi atau Menteri Perhubungan juga mengatakan bahwa IKN siap menyelenggarakan upacara kemerdekaan RI dan IKN akan menjadi kota yang berbasis berkelanjutan. Kita dengarkan Budi Karya Sumadi. Terkait dengan mass transportation yang ada di IKN yang mungkin kemungkinan besarnya kan akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Mungkin dari Pak Presiden Joko Widodo dan arahannya ke Pak Menhub, pemetaannya untuk IKN ini akan seperti apa sih Pak? Jadi nomor 1 itu IKN Kota Nusantara itu adalah kota berbasis yang berkelanjutan. Sehingga digunakanlah EV di sana. Yang ada di sana nanti ada bus listrik ya pasti yang paling besar, nanti ada taksi listrik ya. Ada kendaraan sewa listrik, ada juga kendaraan para pejabat dan warga yang harus dengan listrik. Ini given. Dan saya pikir ini tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, karena kita punya pihak-pihak swasta yang bisa menyumbangkan, atau kita bisa leasing, sewa, atau beli. Jadi itu praktis bisa dilaksanakan. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, kita punya ART, Autonomous Rail Transit. Nah, itu adalah satu inovasi yang memang dari Cina ya, tapi dia tuh tanpa rel. Dia jalan dengan panduan atau marka magnet. Jadi kita jalan biasa, dikasih masjid, dia jalan. Itulah Budi Karya Sumadi yang akan menyelenggarakan kereta autonomous tanpa rel maksud saya, dan itu luar biasa bagi Indonesia. Dan kereta tanpa rel itu akan diuji coba pada sekitar Agustus ya. Kita dengarkan beritanya gitu ya. Kereta tanpa rel atau Autonomous Rapid Transit di Ibu Kota Nusantara bakal segera diuji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut uji coba itu akan dimulai pada Senin 5 Agustus 2024. Uji coba ini akan dilakukan sampai Desember 2024 tanpa memungut biaya karena dipinjamkan oleh Cina. Agenda tersebut telah ia laporkan kepada Presiden Jokowi dalam rapat di Istana Garuda di IKN pada Senin 29 Juli 2024. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART, rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Nantinya bakal ada 2 rangkaian kereta yang bakal beroperasi di IKN. Setiap rangkaian kereta itu terdiri dari 3 kereta. Kereta itu akan beroperasi melalui kawasan Sumbu Kebangsaan menuju Sumbu Barat, kemudian ke Sumbu Timur. Luar biasa ya, pemerintah dalam hari ini Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan alat transportasi di Ibu Kota Nusantara, dan kita lihat di sini sudah siap ya untuk relnya. Rel yang dengan hanya sebagai ya tulisan saja atau sebagai kode-kode saja tanpa rel fisik ya, itu hanya sebagai kode saja itu ya. Tetapi ternyata bisa saja ya sekarang seperti itu dengan sistem komputerisasi ya, itu semuanya bisa jadi begitu luar biasa. Skema pengelolaan rel ya, maksudnya kereta tanpa rel itu akan ditopang oleh 2 BUMN,
di mana di RRC itu saling berkompeten dalam uji coba alat transportasi tanpa rel ini ya. Kita dengarkan dari keputusan atau keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang hal ini. Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa perusahaan dari China yang memproduksi ART memberikan layanan gratis kepada pemerintah Indonesia. Kita melihat ART yang sudah sampai di Balikpapan, dan ini adalah ART yang akan dipakai di IKN. Saat ini sudah di sini, kita harapkan sebelum tanggal 5 sudah pindah ke IKN dan melakukan uji coba. Jadi nanti ada 2 peserta, ya, atau 2 pabrikan, tapi keduanya tuh dari CRC, dari 2 pabrik aja. PUC itu sebenarnya satu proses yang kita yakini berjalan dengan baik. Tapi esensinya bukan PUC, esensinya adalah pengadaan ini kita harapkan lelang dan APBN akan membayar. Itulah Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa pengelolaan ART atau kereta tanpa rel itu akan diselenggarakan oleh 2 BUMN dan diantaranya adalah dari RRC. Luar biasa ya ini penampakannya ya, sungguh bagus dan indah dan sangat modern dan juga futuristik ya. Selain akan menguji coba kereta tanpa rel, juga di Ibu Kota Nusantara di Samarinda juga telah diuji coba yaitu taksi terbang begitu ya, tapi tanpa awak ini katanya ya. Uji terbang Sky Taxi IKN yang diselenggarakan pada hari ini begitu ya, dan luar biasa. Dan ternyata sukses ya di Samarinda menuju IKN dan Balikpapan ya. Kita dengarkan komentar ada dari warga. Proof of concept, uji terbang dari pesawat Sky Taxi Hyundai. Ini dilakukan dengan melakukan rute tadi dilaksanakan di Bandara APT Pranoto, membentuk rute angka 8 sekitar 5-10 menit. Tadi uji coba berjalan dengan lancar dan baik. Selain taksi terbang, moda transportasi yang telah disiapkan untuk menunjang mobilisasi di IKN adalah kereta tanpa rel. Menhub Budi Karya bilang, uji coba kereta tanpa rel akan dilakukan pada 5 Agustus. ART, rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Itulah pengujian coba kereta tanpa rel yang akan dicoba pada 5 Agustus dan untuk hari ini sudah dilaksanakan uji coba dengan taksi terbang ya, luar biasa ya. Kayak di film-film kartun ya ada taksi terbang begitu ya, kayak zaman dulu itu ada film kartun ya. Luar biasa. Majulah Indonesia dan jaya-jaya selalu, luar biasa.